kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya. Seperti biasa kita lihat kondisi si dia, seseorang yang kalian pikirkan pada saat ini. Oke, kembali masuk ke dalam general reading. Pembacaan umum, energi banyak orang. Jadi belum tentu resonate untuk semuanya ya. Sekali lagi, general, umum. Bacaan untuk energi banyak orang ya. Pembacaan ini sifatnya vice versa ya, terbolak-balik, bisa terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Kemudian bacaan saya ini juga sifatnya adalah timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukannya ya. Mungkin di dalamnya ada pencerahan untuk kalian ya. Memang energi kalian yang tertarik untuk menontonnya. Oke. Kita lihat kondisi dia, atau mungkin kita lihat dulu ya, kondisi si dia ini siapa, seperti biasanya. Yang baru saja gabung, ya, saya ucapkan salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot. Oke, kita lihat si dia ini siapa. Oke, si dia ini siapa? Si dia ini siapa? Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen channel YouTube saya. Yang belum, jangan lupa di subscribe. Untuk yang di TikTok dan Instagram, itu adalah cuplikan atau potongan-potongan dari video full saya yang di YouTube. Saran saya, tonton yang lengkap saja supaya kalian bisa paham sepenuhnya. Ya, nggak sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong kalian nanti nggak tahu apakah itu memang resonate untuk kalian karena hanya sepotong-sepotong ya. Supaya nggak salah paham ya, nggak salah pengertian. Oke. Ntar saya tata dulu. Oke. Kita lihat bottom of the deck-nya. Siapa sih dia? Si dia adalah seorang pecinta. Wah. Seseorang ini balance love relationship. Hubungan kalian sebenarnya seimbang, penuh cinta. Tapi lebih kepada cinta-cinta yang ya sedang menggebu-gebu gitu. Cinta yang sedang menggebu-gebu. Oke, kemudian tapi di sini ada Five of Wands, di mana Five of Wands ini lebih kepada ada kompetisi, konflik ya. Konflik, ada konflik di antara kalian terkait dengan apa? Di sini community ya, community. Ini bisa terkait dengan mungkin oke, di sini regret, hopeless, anxiety. Ya. Konflik ini karena apa? Di sini Four of Wands ini lebih kepada community yang saya maksud mungkin banyak yang mempengaruhi ya hal-hal di luar hubungan kalian ini. Banyak yang mempengaruhi hubungan kalian ya, entah pertemanan, entah keluarga. Ya, community di sini bisa komunitas-komunitas ya. Kemudian ada yang sempat ada perayaan-perayaan atau mungkin ada kebahagiaan tentang rumah ya, maksudnya ada rame-rame pesta juga bisa ya, di mana ini hal-hal yang sifatnya kumpul-kumpul lah, Four of Wands itu seperti itu, atau hubungan yang stabil. Jadi bisa di sini rumah atau rumah tangga atau keluarga besar, keluarga kecil ya, hubungan-hubungan yang stabil antar pertemanan tapi yang solid ya, yang sudah lama seperti itu, stabil ya. Tapi di sini hubungan ini sudah lama ada regrets atau kayak apa ya? Hubungan ini apa ya? Membuat banyak rasa khawatir, tidak tenang, kemudian apa ya? Kayak orang itu, mohon maaf, banyak menimbulkan stres ya. Stres ini ya terkait sama ya ini tadi, mungkin stres rumah tangga, stres komunitas, hal-hal di luar hubungan yang berpengaruh ya. Bisa dari dalam juga luar hubungan. Sifatnya itu bikin stres sampai nggak bisa tidur. Ini stres banget. Nah, ini bisa kalian, bisa seseorang yang kalian fokuskan. Ada kondisi yang seperti ini ya. Ada situasi yang seperti ini ya.
Oke, di sini nggak banyak sosoknya. Nanti kita lihat sosoknya ya, lebih jelasnya lagi. Maka dari itu di sini ada konflik. Konflik bisa konflik batin. Di sini ada competition. Apalagi di sini ada competition. Di sini ada four of wands ya, ada community. Mungkin ini ada community, ada kompetisi, artinya kayak bersaing ya, bersaing. Bisa bersaing dengan keluarga sendiri, ada persaingan-persaingan dengan pihak di luar hubungan kalian ya. Walaupun nggak saingan yang gimana, tapi dalam hati itu ada kayak insecure ya, kayak merasa nggak aman gitu. Itu yang menyebabkan di sini kadang-kadang hopeless, kadang-kadang hopeless. Jadi apa? Kayak kehilangan harapan gitu. Ada anxiety yang banget di sini. Karena di sini ada overthinking, berpikir berlebihan, tapi tentang sesuatu yang nggak nyaman ya, sesuatu yang buruk, sesuatu yang sifatnya negatif. Overthinking ya negatif ya. Kemudian di sini ada ancaman, ada tekanan, ada kegelisahan. Kemudian ada trauma yang kaitannya dengan hubungan ini ya, termasuk ini juga ya. Jadi mungkin di sini ada konflik batin, ada konflik secara nyata terkait dengan banyak pihak, bukan antara kalian aja di sini. Oke, di sini ada harmoni, the word, dan di sini ada five of cups ya. Sebenarnya di sini entah kalian atau seseorang yang kalian fokuskan ini sudah berusaha untuk mengharmonisasikan ya, membuat segala sesuatunya itu permasalahan juga hal-hal yang di sekitar kalian juga dengan hubungan kalian ingin ada harmonisasi ya, the world, dunia. Jadi sebenarnya itu pengen rukun, damai ya, semuanya berjalan dengan baik. Ya, nggak ada gontok-gontokan, nggak ada tarik-menarik, nggak ada kompetisi, persaingan dan konflik ya. Maunya aman dan damai segala sesuatunya, seperti lingkaran yang utuh, seperti itu. Tapi apa? Di sini ada disappointed, kekecewaan ya. Kekecewaan kemudian nggak mencapai apa yang diinginkan, harmonisasi tadi. Akhirnya apa? Duka cita dapatnya. Jadi gitu ya. Ini bisa keduanya berusaha untuk mengharmonisasikan, ada yang satu pihak saja. Seperti itu teman-teman. Harmonisasi juga bisa harmonisasi diri ya. Maksudnya seperti berdamai dengan diri sendiri, menerima keadaan, itu namanya harmonisasi, termasuk di dalamnya ya. Oke. Ada yang sudah berusaha keras di sini, tapi tidak mendapatkan hasil. Seperti sia-sia, jadi loss, grief, kecewa. Kemudian ada disappointed ya, kecewa. Seperti itu. Kita lihat sosoknya ya teman-teman. Kita lihat sosoknya. Kita lihat sosoknya. Kita lihat sosoknya teman-teman. Silakan difokuskan untuk seseorang. Ya. Apakah ini dia? Kalau kisahnya seperti ini ya, silakan disesuaikan. Kalau tidak berarti kali ini bukan bacaan untuk kalian. Kalian bisa tonton video saya yang lain di channel YouTube saya. Di sana banyak judul-judul yang mungkin lebih resonate untuk kalian ya. Lanjut. Sosok si dia. Ada hubungan pernikahan, ada love lagi, lover lagi ya. Di sini lover. Di sini lebih banyak hubungan. Ada pernikahan ya, marriage. Ada hubungan-hubungan walaupun bukan hubungan yang pernikahan ya. Tapi hubungannya itu stabil ya. Ada pernah stabil lah. Hubungannya artinya begini. Hubungan-hubungannya sudah dalam lah. Walaupun gak lama itu sudah dalam hubungannya. Tapi lebih kepada hasrat. Di sini lovernya 2 ya. Lover 2 di sini bisa dikatakan lebih banyak ke ini loh. Obsesi. Kalau cinta kasih itu nggak gini, nah, kayak mana ya? Oh nggak ada di sini. Two of Cups itu bagus, itu energi kebahagiaan, kemudian energi 10 ya, Ten of Cup, Ten of Pentacle itu bagus ya. Tapi di sini itu lebih kepada yang hasrat, gairah, obsesi, posesif, yang seperti itu, menggebu-gebu seperti yang saya bilang. Cinta kalau menggebu akhirnya kayak apa ya? Kemelekatan akhirnya. Bukan kasih, tapi cinta. Nafsu, ego yang main di situ.
Jadi lebih banyak akhirnya ke toksik, ya, ke toksik, kepemilikan, adiksi, seperti itu loh. Energinya bukan yang positif, tapi cinta yang ke negatif. Paham ya? Oke. Mungkin ini dia sosoknya. Kemudian di sini sosoknya sudah menikah, ini tadi. Kemudian kalau di sini ini adalah sosok-sosok yang terlalu ingin dihargai ya. Terlalu dihargai ya. Banyak energi feminin di sini. Jadi feminin ini nggak selalu perempuan ya, bisa laki-laki tapi energinya feminin. Oke. Oke, di sini ada orang yang ini bisa pegawai negeri, pegawai swasta, orang kantoran, ya, TNI, kepolisian, ya, dimana mungkin memang secara karirnya juga bagus, ya, banyak keberuntungan lah seperti itu, ya, banyak keberuntungan sebenarnya. Itu sosoknya, sosok yang memang mungkin ada yang berpangkat juga ya, berpangkat, tapi memang orangnya ini orang-orang yang butuh dihormati, dihargai tinggi. Ya, bisa seorang yang kalian fokuskan. Sekali lagi ini general, ya. Kemudian di sini adalah orang-orang kadang-kadang suka menghakimi karena di sini judication. Suka berpersepsi, berasumsi, menyimpulkan, ya. Kemudian menjudge. Seperti itu. Ini juga ada sosok-sosok di mana jadi orang ini sebenarnya maunya perfect, apa-apa sebenarnya perfect. Ada salah sedikit ngomel, ya. Karena di sini ada privilege lady juga, ya. Privilege lady adalah seseorang energi feminin yang mentereng, ya. Bisa penampilannya atau mungkin memang dilahirkan dari keluarga yang mentereng seperti itu, tampilnya selalu keren, maunya juga selalu keren gitu. Oke. Jadi seperti apa ya, high pride ya, jadi mempunyai pengen dihargai lebih saya lihat ya, bisa juga sosialita ya, sosialita nggak cewek aja loh, cowok-cowok sosialita yang pengen tampak wow gitu juga ada banyak ya, jadi seperti itu teman-teman, coba, ini lebih enak. Oke, kemudian kita lihat inisialnya. Bisa inisial kalian, inisial seseorang yang kalian fokuskan. Ini hanya tambahan ya. Tambahan untuk memperkuat. Bacaan saya tidak tergantung inisial tapi tergantung kartu. Ini hanya tambahan untuk memperkuat. Saya kira cukup ya. Saya tata dulu. W O ini inisial ya, inisialnya. Oke. Kemudian kalau dari zodiaknya di sini banyak wands ya, wands. Cups ada the word itu Capricorn, Virgo, Taurus. Kemudian sword itu Gemini, Libra, Aquarius. Ada semua teman-teman, Leo, Aries, Sagittarius, dan kemudian Cancer, Pisces, Scorpio, ada semua. Rata-rata ya. Rata-rata. Oke, rata-rata ya. Oke, wands-nya lebih banyak ya. Leo, Aries, Sagittarius lebih kuat. Seperti itu. Oke, kita lihat ini sosoknya. Ini kisah kalian. Silakan disesuaikan. Sekali lagi ini adalah general ya. Jadi belum tentu bisa resonate. Kalau tidak masuk ke dalam cerita ini, sosoknya tidak sama dengan ini ya. Berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Oke? Kita lihat kondisi dia saat ini. Bagaimana kondisi dia? Kondisi dia saat ini. Seseorang ini gimana kondisinya? Untuk yang ingin personal reading,
silakan chat ya. Untuk yang perlu saja, yang butuh saja ya, yang butuh saja. Yang penting saja. Ya. Yang iseng-iseng nggak usah wis ya. Apalagi yang nggak punya masalah cuman kepo, jangan. Nanti malah jadi masalah. Ya. Itu silakan ketik daftar, kirim ke WA ya, WA Mbak Tia admin saya, chat ya, daftar gitu. Nanti biar dibalas sama Mbak Tia. Kalau sudah dikirimkan dibaca dan dipelajari ya. Paling tidak supaya paham ya, supaya nggak tanya-tanya lagi gitu ya. Silakan dipenuhi persyaratannya, isi formnya, kemudian transfer. Karena pembacaan saya semuanya berbayar ya. Transfer 100.000 per 20 menit, berlaku kelipatan. Oke. Setelah transfer nanti akan diberikan jadwalnya. Seperti itu ya. Pembacaan saya semuanya dengan video call ya. Bukan chat, bukan rekaman video, bukan telepon ya. Tidak juga meet up, bukan voice note, bukan chat. Ya, seperti itu. Jadi live interaksi langsung dengan saya. Oke, boleh dimatikan kameranya. Kalau kalian tidak ingin terlihat. Yang penting nyimak bacaannya. Terlalu banyak. Oke. Kurang 2 teman-teman ya. Kita lihat bottom of the deck-nya. Kondisi dia saat ini. The Fool, Eight of Swords, Emperor. Oke. Five of Wands. Oke. Ada yang namanya di sini konflik, pemimpin, kaisar di sini terkungkung, The Fool. Kondisi dia saat ini terkungkung oleh sesuatu. Sosok-sosok emperor ya yang mengungkung dia ini. Dia sedang terkungkung oleh sosok emperor, kaisar, belum tentu energi maskulin ya. Belum tentu laki-laki, tapi energinya maskulin. Yang dominan ya. Dia nggak bisa apa-apa dan dia di sini akhirnya nurut saja. Sebenarnya ingin bebas ya. Tapi ya untuk amannya daripada dia mikir, daripada susah, nurut aja deh dengan sosok ini, ya kan? Sosok yang emperor. Dia dalam satu kungkungan seseorang, ya, yang sifatnya emperor, pemimpin. Emperor ini juga bisa diartikan ambisi atau kontrol. Kalau memang dia tidak dalam kontrol seseorang, ya, dia dikontrol oleh dirinya sendiri yang sifatnya itu adalah emperor, ya. Suka ambisinya sangat besar dan sangat terkontrol dan ingin merealisasikan rencananya itu dengan agresi yang luar biasa. Jadi bersikeras untuk mewujudkan apa yang dia inginkan sampai terkungkung dengan ambisinya itu. Nah seperti itu. Oke. Akhirnya nggak tolah-toleh. Ya metenteng, fokus sama yang dia ingin wujudkan. Nah, oke. Kemudian di sini kondisi dia saat ini. Dia banyak mikir, teman-teman, ya. Banyak mikir. Dia itu sekarang itu fokus ada yang dituju karena dia ini nggak mau kalah. Orangnya itu menjunjung tinggi yang saya bilang tadi, kehormatan. Jangan sampai kalah. Kalau kalah ya atau mungkin tidak berhasil, tidak sukses, wah ini taruhannya adalah kehormatan ya. Dia itu orang yang butuh pengakuan, ingin mempertahankan otoritas, dan dia ini adalah orang yang egois sehingga orangnya kaku sak kaku-kakune uwong ya, sekaku-kakunya orang. Kondisinya kalau memang kalian sudah mengenal dia memang seperti itu, ya dia tetap seperti itu. Kalau dulu enggak, sekarang dia jadi orang yang kayak gini, gitu loh. Ya, setelah di sini ada, nggak ada ya, nggak ada. Oke. Memang di sini banyak konflik ya, bisa konflik batin ya. Orang kalau terlalu berambisi terhadap sesuatu ya, makan pikiran, makan fisik, stres sendiri. Ya, oke. Kemudian di sini ada, kengoyoan. Kondisi dia saat ini ngoyo. Akhirnya dia itu banyak hal yang dia tinggalkan loh.
yang dia kesampingkan banyak hal untuk mewujudkan keinginan dia. Kekeh banget orang ini, ya. Lagi-lagi dia ingin dianggap orang yang baik, ingin dianggap orang yang terhormat, berjasa, baik, dipandang. Jadi dia itu lebih mikir pandangan orang terhadap dia daripada hal-hal yang mungkin lebih penting, mungkin tanggung jawab dia, mungkin perasaan orang lain, ya, demi mewujudkan ambisinya, ya. Kemudian di sini, oke. Dan di sini orangnya adalah apa ya? Orangnya ini banget ya, ceplas-ceplos. Dan dia ini banyak menyakitin orang dengan kata-katanya, saya lihat. Mungkin di sini konfliknya juga karena dia mungkin salah ucap atau apa ya. Sehingga ada konflik di sini. Dan dia nggak tetap kekeh mempertahankan, ya, supaya dia itu tidak disalahkan. Seperti itu loh. Jadi kondisinya itu sekarang ya panas. Panas. Pengen menang, pengen ini. Jadi ambisius orangnya. Banget. Oke, kita lihat. Seambisi itu kemudian mengesampingkan hal yang lain, ya. Coba saya ingin lihat ambisinya apa, yang dia kesampingkan apa. Di sini saya ambil 5 ya. Di sebelah sini adalah kartu-kartu soal yang ditinggalkan dia, ya. Dan di sini adalah kartu-kartu yang menjadi ambisinya dia. Kita lihat. Sorry. Kita lihat ya teman-teman. Oke. King terus energinya kuat banget. Saat ini dia ya banyak sakit hati. Ya mungkin karena ambisius, dan orang kalau ambisi kan, kalau ambisi banyak berharap sesuatu, ya, akhirnya bisa kecewa karena harapannya terlalu besar, dan semuanya dengan berusaha dengan kemampuan dia, ya, usaha yang maksimal, merasa bisa, yakin, oke lah yakin. Cuman kalau ambisi itu akhirnya kayaknya yakinnya sama diri sendiri saja, lupa bahwa segala sesuatunya itu tidak selalu bisa sesuai harapan gitu. Di sini ada kekecewaan, sakit hati, oke. Di sini ada the world, ya. Kalau saat ini dia itu sakit hati, ya. Kemudian oke, di sini dia sensitif, ya. Sensitif artinya begini. Ambisi dia, karena ambisinya, ya, dia sangat sensitif, ya. Banyak yang sifatnya emosional. Kemudian segala sesuatunya itu, the word itu ya, segala sesuatu, bisa juga perputaran, ya. Dia menginginkan kemenangan tertinggi itu seperti apa ya? Karena mungkin orang ini pernah sukses, atau mungkin pernah terjadi, kemudian dia ingin mengulang lagi, pernah mengalami sesuatu yang bahagia atau menyenangkan buat dia, dan dia ingin mengulangnya kembali. Apapun dia halalkan untuk mencapai kemenangan itu lagi, gitu loh, ya. Di sini ada konflik, apapun dia halalkan loh ini, ya, untuk mencapai yang dia inginkan, ya. Ntar, ambisi dia itu dia ingin, oke.
Dia ingin, ambisinya ingin orang-orang yang dulu menghina dia ya bisa melihat dia sekarang wow. Kemudian ingin menunjukkan powernya, ingin menunjukkan bahwa dia itu kompeten. Kemudian dia itu pokoknya yang sip-sip gitu loh. Ya, dia ingin mengambil empati. Sekali lagi orang ini adalah orang yang butuh pengakuan, pride-nya tinggi, ya, gayanya luar biasa. Jadi nggak mau kelihatan jatuh, ya. Itu yang mau dia raih, ambisinya untuk itu. Jadi bukan kepada pencapaiannya, tapi lebih kepada bagaimana orang menilai dia, ya. Oke, di sini adil. Ya, jadi di sini mungkin dia pernah diperlakukan gak adil atau apa ya, ingin menunjukkan di sini bahwa ini loh, saatnya saya gitu loh. Mungkin kamu pernah menang, aku pernah kalah, tapi sekarang aku nggak mau. Ya, sekarang saatnya saya. Itu ambisi dia. Jadi lebih kepada ingin penghargaan dari orang yang lebih ambisinya sangat keras itu untuk itu. Sementara yang dia tinggalkan itu apa? Justru sebenarnya di sini yang dia tinggalkan itu orang-orang yang sudah menghargai dia loh, ya. Kemudian dia sebenarnya sempat mikir juga gitu dan mempertimbangkan ada juggling atau ragu-ragu, ditinggalkan nggak sih gitu ya. Nggak wes, saya meninggalkan. Mungkin di sini itu ada yang lebih sip gitu loh. Nah, ceritanya gitu. Karena di sini juga ada banyak sakit hati dengan yang sini, ya, yang masa-masa sebelah sini, gitu. Paham ya teman-teman ya? Bisa mengkaitkan ya. Jadi kalau dikatakan kondisi orang ini penuh ambisi, ya. Sekarang itu penuh ambisi sehingga yang lainnya itu nggak peduli dia. Padahal yang tidak dia pedulikan, ini bisa kalian, ya. Kalau memang kalian tidak dipedulikan lagi, padahal kalian cukup sudah memberikan banyak hal. Dia mencari sesuatu ini yang sekiranya itu menurut dia itu lebih make sense, lebih worth it ya. Seperti itu. Kita lihat ya, apakah ini memang sudah worth it kondisi saat ini itu. Apakah cukup memuaskan bagi dia ya. Coba kita lihat ya. Ini tidak selalu meninggalkan ya, tapi lebih ke mengabaikan atau kurang memperdulikan ya. Karena ada hal yang lain ini ya, yang dia fokuskan, yang dia kejar gitu. Ingin menunjukkan powernya di sini. Oke. Iya, ada persaingan ini teman-teman. Persaingan dan mungkin kayak orang kompetisi ya, kayak perlombaan. Gak nyaman di sini kondisi dia. Nguat-nguatin, padahal banyak penderitaan. Gak nyaman. Banyak pengorbanan, banyak berkorban. Bukan tambah dapat, bukan tambah untung, tapi buntung di sini. Oke. Cuma dapat wirawirinya aja. Wirawiri. Oke. Mungkin di sini ada yang dia perjuangkan ya. Ada sosok lady sama anak. Seperti itu. Oke. Sosok maskulin, sosok feminin, sosok anak. Perjalanan ada ya. Apakah memang tercapai? Sekarang sih masih banyak perjuangan ya di sini. Perjuangan untuk tetap bertahan, mewujudkan ini masih belum ada, masih jauh, masih menderita. Belum ada kabar-kabar yang kayak gini ya, yang indah-indah stars ya, atau mungkin house ya. Belum ada yang menyenangkan di sini. Sun nggak ada ya. Kalau di sini seperti apa?
perasaan dia. Duka cita, penyesalan ada ya. Ada penyesalan. Oke. Kunci. Penyesalan. Tapi ada kunci, ada perubahan. Oke. Rupanya kalau kalian memang ditinggalkan atau memang dia yang menjauhi kalian, ya, kalian sudah membuat satu pagar, membuat satu kunci. Kalian sudah berubah, nggak mau ya. Atau mungkin dia mikir kalian sudah berubah. Ya. Oke. Kalian di mana ini? Kalian yang dikejar di sini atau enggak? Kalian merupakan ambisinya atau enggak? Oke. Apakah kalian sudah pernah menghargai dia tapi justru diabaikan, ya? Oke. Sementara dia ingin menembus ini nggak bisa, oke. Dia stres, sebenarnya ada keinginan-keinginan kembali ya, bukan kembali, lebih nyaman di sini setelah dia sadari, ya. Bukan ambisinya dia belum dapat apa-apa, ya, sampai sejauh ini nggak mencapai apa yang dia inginkan. Banyak pengorbanan di sini malah kalau mau ke sini, ini sudah berubah, ini stop dan terkunci, ya. Ke sini lebih banyak halangan, ya. Oke. Seperti itu, hanya angan-angan teman-teman. Oke. Seperti itu. Ya, kondisi dia saat ini seperti itu. Kita lihat pesan alam semesta untuk kalian, ya, yang masuk ke dalam cerita ini. Silakan disesuaikan. Kalau nggak masuk ya, kalau nggak cocok, jangan dipaksakan. Ya. Kalau cocok bukan saya yang pintar, bukan. Ya. Kebetulan saja. Jangan terlalu percaya sama kartu, teman-teman, ya. Bahaya sama akidahnya itu loh. Gak suka Tuhan kalian percaya sama yang begini. Sebagai satu support, ya. Support. Karena saya lebih banyak pencerahannya daripada ramalan gombal, ya. Yang membuat halu, gak passion. Oke. Jadi teman-teman, ini sebagai support kalau memang kalian sudah mulai menuju ke arah yang lebih baik. Mungkin kartu ini, kartu-kartu saya harapkan bisa menambah semangat kalian untuk proses menjadi lebih baik gitu ya. Bukan malah menjadi overthinking, malah kepikiran, ojo, salah berarti. Yang salah bukan kartunya kok, ya. Tapi kalian sendiri dalam menyikapi, ya. Jadi sebenarnya kalau di tarot itu paling tidak kalian semakin hari semakin cerdas dalam menyikapi setiap permasalahan, ya. Bukan mengomentari, wah resonate, aman amin, sip, tapi nggak di subscribe. Bukan itunya ya teman-teman, tapi lebih kepada untuk kalian bermanfaat nggak sih kalau nonton ini. Minimal ya, kalau dengerin kemudian enak tidur, ya minimal itu, ya. Kalau bangun tidur terus masalahnya keinget lagi itu beda urusan. Yang penting kan secara jiwa, ya fisik pun sudah ada istirahatnya, nggak mikir terus. Kasihan nanti profesornya nanti jebol. Ya. Oke, di sini ada passion. Sarannya passion. Ada yang sudah beberapa menjalani proses-proses healing menjadi lebih baik, meninggalkan yang nggak penting, ya. Memang proses sih, tergantung usaha. Ini nggak bisa teman-teman, jatuhnya selalu 4. Oke, berarti memang harus 4. Biasanya saya 3. Oke, saya baca ya. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allow and give. Jadi gini, kalau memang orang ini menjauh, ya, kebetulan ini kartunya sebelah sini. Cinta itu nggak pernah mengklaim, ya, nggak pernah ada masalah sebenarnya. Jadi kalau memang kalian cinta, ya sudah ikuti saja. Kalau memang kalian ditinggal, ya wis gak popo. Jadi intinya ini adalah kartu-kartu keikhlasan. Oh ditinggal itu ya nggak masalah, ya sebenarnya. Kalian punya mindset seperti itu. Karena kalau kalian menggenggam erat, lah wong-wongnya nggak gelem, lah orangnya nggak mau loh, ya. Kekecewaan itu wajar ya, manusiawi. Tapi jangan diterus-terusin, menghambat jalan kalian sendiri. Sementara dianya juga belum tentu,
ya, belum tentu. Jadi kalian sakit sendiri, ya. Padahal yang sudah ya sudah gitu loh. Tapi kalian terus-terusan kayak gini loh, kesayat ya, kesayat harusnya disembuhin. Enggak, kalian malah membiarkan itu memborok dan kemudian kadang-kadang tidak diobatin dan kemudian kadang-kadang ditusuk-tusuk sendiri. Itu tambah abses, tambah nggak karu-karuan seperti itu, ya teman-teman. Jadi ya sudahlah. Tapi itu pilihan, ya itu pilihan. Tapi di sini diberikan pilihan bahwa ya sudahlah. Kalau memang dia nggak mau sama kita, ya wis, kita nggak usah maksa. Meratapi boleh, ya. Maksudnya sedih boleh. Meratapi nggak perlu meratapi. Lah wong dia ninggal kalian kok diratapi. Ya wis, ya bangkit. Dia belum tentu mikirin kalian kok, ya rugi dong. Kalian kalau meratap dan menghibah, ya berarti kalian dolim sama diri sendiri, nggak menghargai diri sendiri. Enggak, saya harapannya itu, nah lagi harapan terhadap orang lain. Dia itu bisa mengerti, gak iso. Ya, jangan paksakan orang mengerti akan diri kita. Ya, karena saya sudah mengerti dia loh selama ini. Sopo sing ngongkon, siapa yang nyuruh? Ya, seperti itu teman-teman. Jadi harus dibatasi. Mindset itu jangan sering menyalahkan di luar diri kita. Wis itu tok, ya. Ya sudahlah, kalau memang kita ditinggalkan berarti kita nggak layak. Oke, gak apa-apa. Kita nggak dia menghina kita, gak apa-apa hina manusia. Saya tidak merasa terhina, ya, karena saya punya kualitas. Mungkin kamu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Begitu pula saya dalam menilai diri saya, ngono ae, ya. Bukan kepedean, tapi memang harus, ya. Jadi orang harus punya prinsip juga. Jangan diinjak-injak, mau meratap. Waduh, sama juga menginjak-injak diri kita sendiri, gitu. Oke, lanjut. Passion, a magnetic and seductive qualities around you at present. Oke, di sini ada banyak yang sudah healing. Justru setelah healing ini, passion kalian ya, jadi kayak aura ya, kemudian apa ya, kalian kayak orang itu punya energi magnetik ya, bisa menarik hal-hal di luar diri kalian. Kalau kalian healing dan berhasil dan menjadi lebih positif, hal-hal yang di luar diri kalian ya, di sekitar kalian positif akan tertarik ke kalian. Ya. Jadi yang ke kalian itu hal yang baik gitu loh. Kalau kalian sumpek ya, energinya suram ya, negatif. Yang dekat ke kalian ya sejenis itu. Gitu ya. Contoh, kalau kalian stres, energi yang jelek-jelek itu loh, tambah lebih banyak numpuk. Akhirnya apa? Wis itu jadi satu kayak mangkok itu isinya sampah. Ya. Gitu. Baskom isinya sampah. Akhirnya kalau lihat di situ ada sampah 1, 2, 3. Kalau ada di sekitarnya ya, orang lewat ya, mau buang sampah. Oh, itu tempat sampah. Tapi kalau tempatnya bersih, orang mau ini, wah lihat-lihat dulu, itu sudah tempatnya bersih. Kalau kita nggak menaruh sesuatu yang benar, yang baik di dalamnya, oh itu tempat yang bagus kok, tempat yang benar gitu loh. Tempat yang bersih bukan untuk dikotor-kotorin. Nah, paham ya? Oke, lanjut. Soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Oke, gini. Kalau memang dia meninggalkan kalian secara nyata ya, secara fisik ya, atau mungkin mengabaikan kalian ya, berarti kan dia tidak mengharapkan kalian, ya. Berarti tidak usah dibuat terlalu sedih-sedih, sebentar aja, ya. Yang datang kepada kalian tentunya yang menghargai kalian. Nah, ya kan? Yang mencintai kalian. Nah, kalian itu loh, gimana orang lain mau bisa kepada kalian, sayang sama kalian, kalau kalian tetap menggenggam erat orang yang membuang kalian, yang meninggalkan kalian, yang tidak menghargai kalian. Seperti itu. Kalau rumah tangga gimana? Nah, itu beda cerita teman-teman. Kalau rumah tangga itu kan sudah dipersatukan sama Tuhan ya. Ya, tidak semudah itu meninggalkan ya, melepaskan, enggak ya. Tapi ya itulah konsekuensinya. Lah dulu gimana? Dipilih sendiri apa enggak? Ya kan gitu. Beda ceritanya kalau memang dijodohkan atau terpaksa. Kayak itu, Datuk Maringgi ya, dijodohkan karena bayar utang. Beda cerita. Apakah kalian seperti itu? Wong dulu ya dipilih-pilih sendiri ya. Menikah juga atas nama Tuhan. Ya, pisah bukan solusi terbaik. Harus diusahakan sejauh mana usahanya. Ya.
Usaha itu juga sama doa loh. Lek usahanya dipikir-pikir dewe, kalian ini masih manusia, kita ini masih manusia. Banyak setannya, ya. Jadi saran saya kalau dalam rumah tangga ya harus dimintakan sama yang kuasa dong. Ya, soal rumah tangga. Dulu menikahnya atas kuasanya Tuhan kok. Ya, ojo digawe-gawe dewe, jangan dikarang-karang sendiri ceritanya. Seperti itu. Karena perpisahan dalam rumah tangga dibenci sama Tuhan. Gimana kalau hidup kalian dibenci? Ya. Setiap pilihan ada risikonya. Kalian dulu memilih orang ini, harusnya juga siap akan risikonya dong. Ya kan? Jangan dibayangkan hidup itu sing enak-enak tok, rumah tangga kayak sinetron. Ya, jangan. Ya. Oke. Nanti kalian kecewa kalau berharapnya terlalu yang seperti itu. Oke, lanjut ya. Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one and both that both support and challenges. Ya. Cinta itu tidak selalu tentang persetujuan kedua belah pihak. Ya. A great relationship is one that both support and challenges. Hubungan ya, itu harusnya support satu sama lain ya, memberi kesempatan satu sama lain, pengertian satu sama lain. Kalau sudah enggak berarti kan timpang ya. Kalau kalian sudah tidak dihargai ya, sementara kalian sudah menghargai ya. Jadi juga jangan selalu menyalahkan orang. Apakah kita sudah bersikap baik sama orang ya, termasuk dengan pasangan, termasuk dengan orang yang kalian fokuskan. Tapi jangan hitung-hitungan. Artinya gini, sudah baik, ya dia harus baik, nggak selalu. Hukum alam nggak selalu seperti itu ya. Dan hukum alam yang ngatur Tuhan, bukan kamu, gitu, bukan kalian ya. Jadi kalau kita memang ikhlas berbuat baik ya, paling tidak untuk diri sendiri lah. Kita bukan orang jelek, kita bukan orang jahat, kita bukan orang buruk, kita bukan orang negatif. Cukup. Kalau tanggapan orang seperti itu, ya wis, terserah ya. Yang penting kita benar dulu, kita sudah berikan yang terbaik ya. Maka dari itu, di sini kalau kita sudah memberikan yang terbaik tapi tanggapannya sudah berbeda, timbal baliknya tidak seperti kebaikan kita ya, tidak sama. Ya berarti orang ini nggak layak dong. Ya, kita sudah baik, ya sudah. Kita sudah baik, dia memberikannya nggak baik. Ya berarti harus dihindarin dong, ya. Apalagi kalau memang ini orang yang kalian fokuskan sudah menghindari kalian sudah baik, dia tetap menghindari. Yo wes colno, lah ngapain? Ya, cari yang lain. Ngapain? Wong dia sudah tidak menghargai kalian. Nangis boleh lah. Beberapa saat kekecewaan, sakit hati, oke. Habis itu healing. Hidup yang baru. Melupakan dia. Sulit karena kalian masih mangkel. Sulit karena kalian masih kecewa. Kalian masih sakit hati. Kalau kalian mengikhlaskan, caranya mengikhlaskan gimana? Ya wis, itu sudah berlalu. Kalian apakah mau hidup di masa lalu terus nggak mau di masa depan? Sementara hidup itu berjalan ke depan, terus kemudian mati, ya. Jadi jangan terlalu di belakang terus, sia-sia, ya. Sementara dia belum tentu loh. Dia mungkin sudah beberapa jaraknya, jauhnya dan hidupnya dia jauh lebih baik mungkin, ya kan? Daripada kalian tetap di masa lalu yang itu aja. Wah, ya rugi, Rek. Oke? Saya kira itu aja teman-teman. Kali ini bacaannya. Terima kasih banyak yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Kalau yang suka dengan bacaan saya, silakan di-subscribe. Kalau nggak suka, nggak usah komentar yang aneh-aneh, yo. Ngerisi, ya. Karena apa? Sebenarnya komentar-komentar yang membangun boleh lah. Tapi hanya menjudge untuk ini dan itu saya kira, ya kalau kalian punya energi negatif nggak usah disebar lah sama orang lain untuk kalian sendiri, ya. Karena yang nonton di saya lihat banyak yang ingin positif, ya. Kalau kalian ingin negatif, ya jangan di saya, jangan di channel saya. Di channel yang lain aja. Atau bikin channel sendiri, oke? Ketus ya budanya. Iya, mangkel lah. Wajar dong manusiawi. Tarot reader bukan malaikat tahu. Jadi itu aja ya. Saya memang membacanya apa adanya, detail ya, mungkin bertele-tele. Ya gak suka gak usah ditonton. Wes, gak usah kesuwen. Ya. Karena saya mengejar barokahnya Tuhan aja, ya. Saya memberikan bacaan-bacaan saya itu sesuai ilmu yang saya pelajari supaya bermanfaat. Semoga bermanfaat ya. Untuk orang-orang yang membutuhkan. Kalau sih nggak butuh ya nggak apa-apa ya. Nggak suka nggak apa-apa. Gitu loh. Pilihan. Tapi yang jelas saya ingin barokahnya. Dengan saya memberikan ini, semoga ada manfaatnya supaya hidup saya itu barokah. Supaya penyakit saya diangkat ya.
Seperti itu. Kemudian hidup saya dilancarkan, diberikan keberkahan, kesehatan, ya. Begitu pula dengan kalian yang memberikan energi-energi negatif terhadap energi-energi positif terhadap channel saya, terhadap saya, ya. Semoga kita bisa selalu sharing energi positif. Semoga kita juga bisa ke depannya menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, ya. Dan kita kalau sudah menjadi lebih baik, kita bisa share sama orang lain sehingga semakin banyak orang yang energinya lebih positif. Oke? Dan hidupnya lebih bahagia, lebih sehat. Oke? Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.